Mulai 3 Desember 2021, warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA yang tiba di Indonesia dari perjalanan internasional wajib karantina selama 10 kali 24 jam atau 10 hari. Aturan tersebut berdasarkan adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Aturan lainnya yang diberlakukan pemerintah, yakni bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang bukan pekerja migran Indonesia atau PMI, mahasiswa, pelajar, dan pegawai pemerintah yang kembali dari dinas luar negeri akan diarahkan untuk menjalani karantina di hotel. Biaya karantina di hotel yang disodorkan kira-kira lebih dari 8 juta rupiah selama 10 hari, belum termasuk ongkos makan yang ditanggung sendiri. Sementara, tempat karantina di Wisma Atlet Pademangan dan Rusun Pasar Rumput di Jakarta Selatan hanya dijadikan sebagai tempat karantina bagi pekerja migran dan mahasiswa, pelajar, serta pegawai pemerintah yang kembali dari dinas luar negeri. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan tempat karantina diperbanyak, menyusul terjadinya peningkatan aktivitas kedatangan penumpang dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu apa saja problematika karantina, serta bagaimana mengantisipasi terjadinya kepenuhan tempat karantina? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Alexander K. Ginting dan juga Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan. Selamat siang Bapak-Bapak, selamat siang Pak Alex dan juga Pak Ede, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah. Selamat siang, kabar baik. Oke, Pak Alex, saya mau ke Pak Alex dulu. Ini terkait dengan masalah karantina bagi para masyarakat ya yang sedang atau setelah melakukan perjalanan dari luar negeri. Ini kan bermacam-macam begitu untuk karantinanya. Ada yang mungkin berbayar, ada juga yang ditanggung dan tempatnya pun berbeda-beda. Tetapi kalau secara resmi aturan khususnya atau aturan yang tepat itu diberlakukan seperti apa Pak Alex? Ya, jadi bahwa pemerintah dalam situasi pandemi ini tentu akan mencegah penyebaran virus secara maksimal, sehingga banyak aturan dan banyak regulasi yang harus disiapkan di dalam rangka penanggulangan COVID-19. Mulai dari mengatur tentang bagaimana pelaksanaan PPKM, dan termasuk juga bagaimana pelaksanaan 3M, 3T, dan kemudian juga di dalam hal ini juga melakukan bagaimana pembatasan-pembatasan di bandara, dan juga di pelabuhan laut, dan juga di perbatasan darat. Oleh karena itu, dikeluarkanlah berbagai regulasi seperti Surat Edaran Kasatgas nomor 22 tentang perjalanan orang dalam negeri. Kemudian juga ada Surat Edaran Kasatgas nomor 23 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi. Dan ini semua sudah diimplementasikan. Walaupun di sana-sini terjadi adendum, di mana adendum itu adalah perubahan lamanya karantina mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat, di pemerintahan, demikian juga situasi di regional maupun di situasi di global. Jadi inilah yang terjadi pada saat ini, sehingga kesannya terjadi seolah-olah perubahan-perubahan yang begitu tajam antara karantina 3 hari, karantina 5 hari, dan kemudian karantina 8 hari, bahkan sampai sekarang sudah 10 hari. Dan kemudian belakangan ini kita juga didapatkan berita mengenai adanya virus baru, varian baru dari negara-negara terjangkit maupun juga negara-negara yang sudah penemuan kasus. Sehingga juga beberapa negara ditutup, tapi untuk warga negara Indonesia tetap aja bisa dilakukan penerimaan, dan ini tentu lamanya adalah 14 hari. Jadi ini yang harus disampaikan ke masyarakat, bahwa pemerintah tidak melarang orang pergi ke luar negeri, tetapi begitu pulang dari luar negeri tetap harus karantina. Nah, bagaimana dengan pekerja migran Indonesia? Pekerja migran Indonesia juga diatur dan ditampung untuk bisa pulang ke kampung halaman masing-masing, termasuk juga mahasiswa dan pelajar. Pemerintah juga sudah memberikan aturan
di mana bagi pelajar, mahasiswa, pekerja migran Indonesia, ataupun ASN yang dinas luar negeri, maka tempatnya sudah disiapkan di Wisma Pademangan. Jadi oleh karena itu ini harus dipahami khususnya mereka masyarakat yang bukan berpergian karena dinas tapi karena wisata. Ini yang sering jadi persoalan karena begitu pulang dari wisata sering lupa mereka bahwa ada karantina. Sehingga akhirnya mereka selalu mencari peluang untuk bisa karantina mandiri ataupun minta cari peluang untuk dikurangi dan sebagainya. Dan untuk ini tentu tidak ada tawar-menawar. Karena ini menyangkut undang-undang karantina dan juga menyangkut undang-undang wabah. Jadi kalau kita baca surat edaran Kasatgas nomor 23 tahun 2021, di sana sudah jelas bagaimana adendum itu membunyikan bahwa seluruh masyarakat yang datang, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia, harus memasuki proses karantina. Sebelum memasuki proses karantina, ada persyaratan penerbangan. Persyaratan penerbangan itu mereka sudah harus pemeriksaan PCR, kemudian sudah vaksinasi, dan kemudian setelah itu wajib karantina 10 kali 24 jam. Dan ini ketentuan ini harus ditaati oleh WNI dan WNA. Walaupun juga ada beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur kalau misalnya perjalanan internasional tersebut adalah misalnya diplomat ataupun juga ada hubungan dalam antar negara. Tetapi secara umum ini semua harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan melalui surat edaran Kasatgas nomor 23 beserta adendumnya. Oke, saya mau ke Pak Ede. Pak Ede, tadi Pak Alex sudah menjabarkan baik keberangkatan maupun kedatangannya sudah ada aturan yang harus ditaati atau dipatuhi. Dari YAKMI sendiri bagaimana memandang kebijakan ini? Kebijakan tentang penerapan perjalanan internasional, khususnya yang dari luar negeri ke Indonesia, saya kira itu sesuai dengan prinsip Undang-Undang Karantina 1 dan juga kewaspadaan dari aspek global security. Karena apa? Karena walau bagaimanapun ketika orang datang dari luar negeri, itu bukan hanya dirinya yang dibawa, bukan hanya oleh-olehnya, tapi ada potensi untuk terbawanya penyakit, termasuk pada saat ini apalagi sudah jelas ya, saat ini masih pandemi COVID dan itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu instrumen pencegahan itu adalah dengan melakukan karantina dengan sewajarnya. Idealnya memang melakukan karantina sesuai lamanya masa inkubasi dari virus ataupun penyakit yang dicurigai. Nah, COVID adalah 14 hari, sehingga kebijakan ini barangkali dalam konteks public health, itu adalah sebuah kebijakan yang benar yang harus didukung pelaksanaannya. Hanya barangkali isu teknisnya kan ketika pelaksanaannya, seperti satu sisi dibolehkannya menggunakan wisma atlet untuk kalangan tertentu, dalam hal ini mahasiswa, pelajar, dan pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas. Nah, hanya barangkali catatannya adalah kalau di luar itu bagaimana? Apakah itu hanya untuk ASN saja? Bagaimana dengan para bisnis melakukan perjalanan dinas yang barangkali memang harus dibuktikan karena barangkali sedikit tipis ya Pak Alex antara melakukan perjalanan dinas dengan melakukan perjalanan wisata yang pada dasarnya bisa dilakukan bersama-sama. Ini yang barangkali harus dilakukan pengecekan yang lebih ketat. Yang berikutnya tentu saja adalah bagi mereka yang melakukan wisata, memang prinsipnya wisata itu kan bukan kebutuhan primer atau sekunder, mungkin itu tersier. Pada saat pandemi seperti ini, idealnya barangkali itu ditahan dulu, sehingga ketika kembali, maka yang ditawarkan adalah akomodasi yang disetujui oleh Satgas, sehingga barangkali segi pembiayaan itulah yang kemudian menjadi kesannya lebih mahal, barangkali ini catatannya. Mungkin karena kapasitas wisma atlet untuk karantina yang terbatas, saya kira itu. Oke, untuk menanggulangi keterbatasan dari tempat karantina, agaknya harus dipilah dulu untuk perjalanan ke luar negeri. Tadi sarannya untuk yang liburan ini bagaimana Pak Alex? Apakah memang jumlah dari tempat karantina ini sudah cukup memadai untuk bisa menampung semua yang melakukan perjalanan baik dengan kepentingan apapun Pak Alex? Ya, jadi pemerintah tentu sudah mengantisipasi mengenai situasi menjelang end year ya. Menjelang libur Nataru, di mana banyak yang pergi ke luar negeri dan banyak juga yang pulang kembali ke dalam negeri kita. Dan oleh karena itu memang khusus untuk pekerja migran Indonesia, untuk pelajar dan mahasiswa, dan sebagian untuk mereka yang dinas, itu sudah terjadi penambahan tower di Wisma Pademangan.
Jadi ini memang khusus bagi mereka yang pekerja migran dan kemudian pelajar mahasiswa. Nah, kemudian untuk mereka yang ditempatkan di puluhan hotel yang sudah ditempatkan sebagai hotel karantina, ini tentu bagi mereka yang mempunyai opsi untuk melakukan wisata di tengah-tengah situasi pandemi. Jadi kalau sudah mengambil opsi melakukan wisata di tengah-tengah pandemi, tentu sudah banyak resiko yang harus dihadapi, termasuk resiko pembiayaan. Ya, termasuk risiko pembiayaan baik di tempat wisatanya maupun di dalam negeri kembali pulang dari wisata. Jadi oleh karena itu bagi mereka yang berwisata keluar seharusnya tidak mempunyai masalah dan beban kalau misalnya harus ditempatkan di hotel karantina, karena hotel karantina ini pun juga ditempatkan dengan berbagai level yang ada. Seperti kita ketahui bahwa hotel-hotel itu ada yang kapasitasnya sebagai bintang 4, ada yang bintang 3, tentu dengan mempunyai kenyamanan masing-masing. Tapi yang menjadi perhatian pemerintah adalah bahwa mereka harus menempatkan dirinya di hotel karantina itu tanpa memandang levelisasi hotel tersebut. Tetapi yang penting ada kenyamanan, ada keamanan, dan kemudian ada pembatasan-pembatasan ruang gerak. Dan kemudian inilah yang harus memang diterima oleh setiap wisatawan. Jadi kalau misalnya saya pergi ke Amerika untuk jalan-jalan ke New York, untuk melihat Brooklyn Bridge misalnya, saya harus berhitung. Di samping tiket 2 kali pulang pergi, kemudian biaya perjalanan selama di Amerika, saya juga harus menghitung di dalam itinerary saya itu adalah biaya karantina. Itu artinya berwisatawan di dalam situasi pandemi. Jadi ini yang sering terjadi begitu kembali ke Indonesia seolah-olah kaget dan shock melihat kok ada biaya ekstra. Sebenarnya biaya ekstra itu terjadi karena biaya kamar, biaya makan, dan kemudian juga biaya lain-lainnya, mungkin termasuk laundry atau biaya-biaya tambahan lainnya. Jadi ini memang ini harus bisa dipertimbangkan, dan bagi mereka yang kembali memang harus punya pilihan, dan pilihan itu sudah banyak dengan berbagai tempat. Ada yang di city center, ada yang di pinggir, ada yang bintang 3, ada yang bintang 4, ini semua sudah ada pilihannya. Oke, artinya ini juga bisa meminimalisir ya orang yang ingin liburan, ya harus mikir-mikir dulu gitu, uangnya cukup nggak untuk karantina, kalau nggak cukup ya jangan pergi, nanti ada konsekuensi yang harus dihadapi. Pak Ede dan juga Pak Alex, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Last Stop. Satgas COVID-19 Soeharyanto menyebut memang terdapat pengecualian khususnya bagi para pejabat negara termasuk anggota DPR. Sebagai contoh, pejabat negara setingkat menteri, anggota dewan akan mendapatkan fasilitas karantina mandiri. Artinya mereka tidak melaksanakan karantina di hotel atau di tempat-tempat yang disediakan pemerintah. Kita lanjutkan perbincangan. Pemirsa, saya mau ke Pak Ede dulu. Pak Ede, tadi kita sudah simak sama-sama berita sebelumnya ada pengecualian ya untuk pejabat negara seperti anggota DPR misalnya. Dari aturan itu ada kekhawatirankah dari perspektif IAKMI? Selalu ada kekhawatiran karena perbedaan perlakuan ini juga mengakibatkan ada implikasi terhadap pemantauan selanjutnya yang barangkali berpotensi lolosnya proses pemantauan, sehingga ada kekhawatiran di situ. Kemudian juga bagi masyarakat umum tentu saja mempertanyakan kenapa seperti ini ya. Karena memang idealnya sih semua juga diberikan perlakuan yang sama, walaupun barangkali hanya penempatannya saja yang berbeda sehingga memudahkan untuk akses. Nah, ini yang barangkali yang harus kita lihat. Karena ada perbedaan ini, kemudian mereka melakukan karantina mandiri ini, mungkin pertanyaannya di mana tepatnya? Apakah di rumahnya sendiri? Kalau di rumah sendiri, apakah itu dilakukan pemantauan kesiapan rumahnya, sebagaimana misalnya kesiapan dari akomodasi hotel yang disetujui oleh Satgas. Nah, ini yang barangkali perlu ditegaskan, karena akibatnya masyarakat menjadi
seperti menghadapi diskriminasi ya, karena barangkali posisinya memang ideal untuk mereka melakukan tugas lagi, tetapi di sisi lain karantina kan sebuah kewajiban negara yang mestinya seluruh warga negara mendapatkan hak yang sama. Ini yang barangkali harus kita lihat dari aspek keadilannya. Kemudian juga sebenarnya sisi lain juga mungkin mengenai penempatan itu juga harus dilihat, karena khawatir kan interaksi kemudian interaksi itu mengakibatkan proses penularan yang bisa saja berlanjut dari mereka yang dikecualikan ini. Kewaspadaan harus tetap ditegakkan sebagai sebuah kewaspadaan umum atau general precaution terhadap seluruh proses yang orang berpindah dari negara lain ke negara kita. Oke, ada sedikit kekhawatiran terutama soal bagaimana pemantauan dan juga perlakuan ya terhadap orang yang berpergian ke luar negeri. Pertimbangannya apa, Pak Alex? Ada perlakuan khusus untuk beberapa pejabat negara ini? Jadi sebenarnya siapapun orangnya di dunia ini untuk beresiko terinfeksi itu sama saja semua peluangnya. Yang membedakan satu divaksinasi, satu tidak, kemudian menegakkan protokol kesehatan, sanggup menegakkannya sampai 100%, ada yang tidak. Ini artinya resiko itu tetap ada. Oleh karena itu, siapapun yang mendarat di bandara internasional yang sudah ditunjuk, tentu ada dua flow yang harus kita lihat. Satu adalah flow aliran pelaku perjalanan internasional yang dibiayai pemerintah skemanya. Misalnya tadi pekerja migran Indonesia, pegawai negeri, pelajar, ini tentu di dalam kedatangan tentu ada berproses sendiri. Dalam proses kedatangan itu mulai disambut dengan thermoscanner, pengukuran suhu tubuh, kemudian ada entry test, di mana dilakukan pemeriksaan rapid test untuk screening, kemudian PCR setelah itu, dan kemudian dilanjutkan nanti pengambilan bagasi yang secara spesifik tempatnya tersendiri, masuk ke dalam imigrasi, kemudian pemeriksaan dokumen kesehatan, dan kemudian nanti ada holding room, dan setelah itu dilihat apakah ini cenderung bergejala atau tidak. Kalau dia bergejala tentu disingkirkan, bukan disingkirkan, dipisahkan. Kemudian yang tidak bergejala dan hasil screening negatif, tentu ini akan masuk ke dalam zona berikutnya sampai nanti di ruang tunggu dan kemudian di zona penjemputan, kemudian dimobilisasi ke Wisma Pademangan. Ini yang dibiayai oleh pemerintah. Tapi bagi mereka nanti yang cenderung bergejala, kemudian rapid test-nya yang waktunya singkat bisa diketahui cenderung positif, reaktif, dan kemudian ini akan masuk isolasi. Jadi tidak akan disamakan. Dan kalau dia mempunyai gejala klinis, tentu akan dalam pengobatan. Tentu ini nanti akan terus di follow up. Dan genome whole sequencing juga mempunyai peran di sini, karena mereka datang dari luar. Dan kemudian kita lanjut lagi bagi mereka yang datang dengan biaya mandiri, artinya sendiri, termasuk yang jalan-jalan, termasuk yang bisnis. Ini juga sama, begitu mereka mendarat, ada thermoscanner, pengukuran suhu tubuh, dan kemudian ada entry test, kemudian juga masuk nanti ke holding room untuk pemeriksaan PCR, dan kemudian dilihat apakah ada yang cenderung bergejala atau tidak, rapid test-nya positif atau tidak, ini kemudian dipisahkan. Terus nanti lanjut pemeriksaan dokumen kesehatan, keimigrasian, kemudian pengambilan bagasi, dan kemudian ke pabeanan, dan kemudian masuk ke zona penjemputan, dan kemudian di sini nanti akan ada pemilihan di mana nanti untuk melakukan hotel karantina. Tapi bagi mereka yang positif dan kemudian cenderung bergejala, tentu ini akan masuk ke ruang isolasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah hingga perawatan hingga sembuh. Tentu ini harus jelas dan ini harus sama-sama harus dilaksanakan. Siapapun orangnya, siapapun level kedudukannya, kalau dia sakit, dia harus diisolasi. Kalau dia termasuk kontak erat, dia harus diisolasi. Kenapa? Karena kita menjaga keselamatan dirinya, menjaga keselamatan keluarganya, dan juga jangan membawa virus ini ke dalam negara kita. Nah, jadi untuk memang di dalam surat edaran Kasatgas tertulis di situ untuk diplomat, untuk warga negara asing. Memang disiapkan tempat untuk karantina mandiri di wilayah kantor ataupun kediaman masing-masing.
Tetapi karantina mandiri ini juga ada prosedurnya. Bukan berarti kalau misalnya karantina mandiri 10 hari, dia hari keempat, hari kelima dia jalan-jalan ke Plaza Senayan. Jadi tetap saja dia harus mengikuti prosedur apa yang sudah diatur selama 10 hari tersebut. Karena yang dimaksud dengan karantina adalah supaya dia ditempatkan dalam suatu tempat dan tidak berinteraksi ke tempat yang lain, supaya tidak ada terjadi transmisi. Baik mereka yang dikatakan negatif, tapi kita harus tetap menunggu. Karena dia datang dari negara terjangkit, ataupun dia datang dari negara di mana ditemukan temuan kasus. Jadi oleh karena itu, ini yang perlu harus jelas disampaikan kepada seluruh masyarakat. Kendati pun misalnya saya pejabat tertentu, kalau saya pulang ke rumah dengan saya kontak datang dari negara tertentu, itu akan memberikan risiko kepada seluruh anggota di rumah saya. Dan kalaupun misalnya saya diberikan kesempatan untuk karantina mandiri, artinya karantina mandiri itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan prosedurnya. Jadi bukan berarti karantina mandiri bisa keluar dari tempat yang sudah ditempatkan. Jadi ini penting memang harus disosialisasikan, karena kita harus berkewajiban untuk menjaga seluruh aspek-aspek penularan ini. Dan kemudian juga kita harus menjaga supaya iklim yang sudah disiapkan pemerintah agar proses karantina ini adalah bagian di dalam kita menanggulangi COVID-19 untuk dunia, regional maupun di Indonesia. Oke, Pak Alex dan juga Pak Ede, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Yakmi. Pak Ede, dengan kebijakan yang sudah diambil, tadi juga sudah di-breakdown, kita sama-sama breakdown juga dengan Pak Alex, artinya kebijakan karantina ini sudah cukup untuk dikatakan bisa mengantisipasi penyebaran varian baru corona, Omikron, katakanlah seperti itu, ketimbang membatasi pergerakan dari warga itu sendiri. Karantina adalah instrumen dalam public health yang diterapkan di level negara untuk mencegah masuknya penyakit dari luar negeri. Ya. Artinya ini yang harus kita tunggu sekarang adalah bagaimana implementasinya supaya benar ya, agar hasilnya efektif. Jadi kalau secara saintifik ini sudah benar, karena memang itulah instrumen untuk mencegah masuknya penyakit baik oleh manusia maupun binatang ataupun tumbuh-tumbuhan yang dibawa, karena semua materi hidup itu bisa membawa penyakit yang dikhawatirkan. Nah, artinya yang kita tunggu adalah sekarang bagaimana implementasinya agar diterapkan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak lolos. Yang tentu saja, misalnya tadi saya buat catatan ketika itu karantina yang di teritori, di gedung atau di wisma yang sudah ditunjuk atau hotel yang sudah ditunjuk, barangkali pengawasannya sudah ada. Nah, barangkali untuk yang mereka yang mandiri, mungkin sebuah catatan adalah seharusnya ada petugas karantina juga yang melakukan pengawasan sehingga itu benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena prinsip dari sebuah intervensi public health adalah setelah policy itu diterapkan, maka harus disiapkan dengan program-program pelaksanaan yang benar dan baik, dengan sumber daya yang cukup untuk apa? Untuk memastikan bahwa semua yang kita harapkan, semua yang kita tuju, dan metode kerja yang dikerjakan itu sesuai dengan yang kita harapkan, dengan harapan efektivitas pencapaian tujuan, yaitu mencegah masuknya penyakit baru, dalam hal ini adalah varian baru, atau orang-orang yang bawa COVID dengan varian belum terdeteksi, itu bisa kita cegah sedini mungkin, dimulai dari pintu masuk negara Republik Indonesia, baik dari udara, laut, maupun darat. Saya kira itu. Oke. Kita katakan worst case lah, katakan seperti itu. Kalau memang tidak terjalin sinergitas, ada yang tidak misalnya menaati, ada bolong-bolong di situ. Apa konsekuensi terburuk yang bisa terjadi? Tahapan berikutnya adalah bagaimana kita menguatkan testing kita, jadi harus tetap dipantau dan testing ketika lolos itu harus dikejar dengan melakukan tracing yang sebaik-baiknya. Jadi tanda kutip kalimat dikejar itu harus mencari dengan secepat-cepatnya dan secepat-cepatnya orang-orang yang dikatakan memiliki kontak erat. Lakukan testing yang sebaik-baiknya dan disiapkan pelayanan kesehatan yang siap untuk bisa menangani kalau kemudian ternyata menimbulkan keganasan atau severity baru dari penyakit yang dibawa itu, supaya tidak ada korban. Jadi harapannya adalah satu, tercegah tidak ada kasus baru, yang kedua adalah penemuan kasus cepat-cepatnya, yang ketiga kalaupun ada yang sakit tidak ada sampai meninggal. Itu target utamanya dalam pencegahan penyakit menular. Oke, Pak Alex. Ini bukan bukan berbicara yang terburuk, tapi berkaca dari yang terjadi sebelumnya suka ada saja gitu ya bolong-bolong di mana mungkin warga memanfaatkan beberapa momentum untuk katakanlah bohong, katakanlah dia bisa keluar negeri, mereka termasuk kategori yang harus di tempat yang berbayar, ternyata bohong nggak punya duit,
Nah, ini termasuk juga yang karantina mandiri, ternyata jalan-jalan juga. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa hal-hal tersebut tidak terjadi? Ya, yang pertama yang disampaikan ke masyarakat adalah masalah karantina itu adalah masalah hukum. Jadi ini yang penting disampaikan. Jadi sama seperti kita bawa mobil bisa berhadapan dengan undang-undang lalu lintas. Oke. Jadi karantina ini tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Demikian juga tidak terlepas dari Undang-Undang tentang penyakit menular, Undang-Undang Nomor 4. Jadi ini yang harus sampai ke masyarakat bahwa ini ada konsekuensi hukum. Jadi kalau sudah ada konsekuensi hukum, maka wajib kita harus melaksanakannya. Dan di dalam karantina itu, hari pertama kita harus tes. Kalau itu 10 kali 24 jam, maka hari ke-9 kita tes yang kedua. Nah, kalau kita karantina 14 kali 24 jam karena datang dari negara terjangkit, maka hari ke-13 tes yang kedua. Jadi tes pertama, tes kedua ini harus diikuti. Dan tidak boleh ditawar-tawar, karena ini demi kepentingan dan keamanan seluruh masyarakat. Dan berikut juga, salah satu juga yang harus kita minta adalah kejujuran. Kenapa? Karena penting kronologis perjalanan. Memang saya berangkatnya dari Istanbul. Tetapi bisa saja sebelum dari Istanbul, saya misalnya mampir di Mesir ataupun di Nigeria atau di Zimbabwe, negara terjangkit. Jadi kejujuran dalam mencatat riwayat perjalanan selama 2 minggu juga penting. Untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk keselamatan kita semua. Jadi oleh karena itu memang sering kita katakan bahwa di dalam rangka penanggulangan COVID ini, rakyat itu adalah sebagai subjek. Dia tidak objek. Jadi bersama-sama kita menanggulangi dari semua sisi yang ada. Jadi pemerintah tidak melarang mereka liburan. Mau jalan-jalan ke Madrid, mau kemana boleh saja. Tetapi harus diperhitungkan bahwa dia kembali juga harus bisa ada resiko karantina yang harus ditempuh. Dalam hal ini misalnya 10 kali 24 jam. Dan ini resiko yang harus memang dijalani dalam rangka keselamatan dan keamanan masyarakat. Dan ingat bahwa ini ada hubungannya dengan undang-undang karantina. Ini yang tidak sering sampai ke masyarakat dan tidak mengerti bahwa ada konsekuensi. Demikian juga mereka yang mengklaim mendapat karantina mandiri, ini juga ada konsekuensinya, bahwa dia tes pertama PCR harus dijalankan, kemudian hari ke-9 jadi dia harus tes lagi. Dan dalam karantina mandiri itu bukan berarti dia harus jalan-jalan ke mall ataupun jalan-jalan ke restoran. Yang namanya juga karantina, hanya oleh karena jabatan dan kedudukan, apakah dia sebagai diplomat atau perwakilan konsuler, dia mendapat kedudukan tertentu. Tetapi ini juga harus dihormati bahwa dia tetap menjalankan seluruh prosedur yang sudah ditetapkan melalui surat edaran Satgas COVID-19 nasional. Oke, baik. Penerapan yang benar, pengawasan yang juga ketat, kemudian pemberlakuan aturan yang tidak tebang pilih, dan kita harapkan juga para tokoh nih ya, kemudian public figure juga bisa memberikan contoh yang baik, contoh yang benar, bukan malah mengajarkan yang tidak benar, karena nanti juga akan menginspirasi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Terima kasih untuk Pak Alexander dan juga Pak Ede atas waktunya dan juga informasinya bersama kami. Salam sehat selalu. Salam sehat. Ya, baik pemirsa, jangan kemana-mana.